Banyak hal di dunia ini yang tidak dapat kita pahami sepenuhnya, termasuk kehadiran makhluk astral. Fat, di situ ada sosok perempuan di pojok. Di balik eksistensi yang tak kasat mata, terkadang mereka hadir dan menghantui kita karena sebuah alasan. Namanya siapa? Karma masa lalu, persaingan, dendam, cinta tak terbalas. Karena mereka nggak bisa keluar lagi sampai akhirnya mengering dan jadi berkerak seperti ini nih. Wah, ini gila sih ini. Ada sosok yang lagi sama kalian loh di dalam. Sarwijayanto dengan kemampuannya menembus alam dunia lain dan juga tim akan mencari jawaban atas kehadiran mereka. Nama saya Ibu Sepia. Saya di sini udah 6 tahun. Saya lagi duduk tetangga, ada nenek-nenek ke baju merah sama anak kecil lagi nyapu di depan gerbang. Selamat malam pemirsa Memburu Misteri, berjumpa lagi bersama saya Pak Iskandar. Kali ini saya dan juga tim Memburu Misteri sedang berada di daerah Tol Tangan, Jakarta Selatan, tepatnya di Pondok Pari. Dan kita akan melihat seperti apa tempat ini dan misteri apa yang bisa kita kuak dari sini. Tadi juga mungkin udah ada beberapa tim kami juga yang coba melakukan penelusuran terlebih dahulu. Nah, pemirsa, ini dia narasumber kita, Pak Maulana yang menjaga tempat ini. Boleh tahu Pak, sudah berapa lama menjaga tempat ini? Kurang lebih 20 tahun. 20 tahun? Oke, berarti memang dari tahun 90-an ya. Dan katanya yang bangunan ini dibangun dari 1980, betul ya? Oke, Pak Maulana, kalau misalnya berbicara mengenai hal-hal yang berbau gaib atau mitos, Pak Maulana kan lebih tahu ya, sudah 20 tahun menjadi tempat ini. Cerita-cerita apa nih Pak? Ya sering orang-orang bercerita sih ada penampakan nenek-nenek, anak kecil. Tapi kalau misalnya untuk cerita yang paling sering didengar warga mengenai tempat ini apa nih Pak? Pernah lagi dulu pakai hajatan, ya dia nggak izin sama penembus ini, ya jadi kesurupan. Oke, jadi ada beberapa sosok pemirsa yang memang di sini sering menampakkan wujudnya. Dan mungkin Sarah sama bintang tamu kita juga kayaknya lagi melakukan penelusuran juga di bawah. Mungkin bisa antar saya ke Bapak langsung mana? Tim ada satu ya, ada ke bawah tadi. Sar, Ya. lu udah... Oh ini ya, Kiki ya? Nah, Kiki ya. Halo Fadi. Ini Kiki cukup sensitif juga Kak Dik. Dan dia tadi cerita juga katanya pernah mengalami kerasukan 2 kali. Itu tahu kerasukannya karena apa? Karena kan pasti ada yang jagain kamu kan di sekitar kamu kan. Iya, katanya kalau yang tahun 2012 tuh kata yang ngobatin aku kan nggak datengin Ustadz tuh. Katanya ada yang gelendotan kayak semacam genderuwo gitu. Yang baru-baru aja perempuan di kamar mandi rumah aku sih. Wisnu, tadi ngeliat ada cahaya kayak mata? Iya.
Boleh Wisnu, kalau misalnya memang energinya cukup besar, boleh digambarin. Besar di pohon itu ya, ada yang punya mata yang putih ya? Ada. Di bagian sini sosoknya besar-besar. Ya, secara energi juga lebih keras. Di dalam tuh juga ada sosok perempuan, tapi masih belum terlihat jelas. Ini ke bawah apa ya? Sungai Ciliwung. Oh. Langsung sungai ini. Ini Wow, itu sungai. Pak Maulana, ini ada akses jalan sampai ke sungai? Bahaya tadi. Iya, iya. Cuma sampai balkon doang sih. Balkon Sampai ini? balkon ini aja. Mentok di sini ya? Iya, balkon. Jadi memang, karena kan sungai ini juga bisa tinggi ya? Mbak, aku kalau ke arah sini kayak rada deg-degan banget. Ke belakang sini? Iya. Yang ini sih. Yang pohon ini? Ah, Ya memang tadi kan kayak dibilang di sini lebih sosoknya besar-besar dan memang agak lebih keras. Maksudnya besar dalam bentuk skala dan juga power. Terus? Kalau yang di dalam perempuan. Dalam sini, Sar? Aku sih secara bangunan kayak udah ngerasa nggak nyaman karena ini kan pendek banget ya. Jadi kayak ngap tambah ngap gitu, kayak ngap banget. Tadi si cewek itu ada di sini nih. Ke atas yuk. Hah? Ke atas? Dulu? Sorry, kalau sekarang berarti mes ini udah nggak aktif sama sekali dong, Pak. Bentuknya kayak gini, siapa yang mau tempatnya? Udah berapa lama, Pak, tempatnya seperti ini kondisinya? Saya mau sini dulu. Iya, kamu cek dulu deh. Oke. Gua masuk sini, Sar ya. Pat, di situ ada sosok perempuan di pojok. Assalamualaikum. 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 Parah lu Kak. Ya, nggak apa-apa. Seriusan. Gimana sosoknya, Sar? Di pojok? Ini sosoknya tadi gue pikir kan kuntilanak biasa gitu ya, dan pas dilihat lagi dia tidak menggunakan busana sama sekali. Terus kakinya satu nggak ada, tangannya juga keadaannya sih dia melayang, cuman maksudnya Tapi kakinya nggak ada. kakinya satu nggak? Satu nggak ada. Tangannya tadi kayak Kayak ke tapi nggak jelas ya soalnya belum terlihat ada darah atau gimana. Wisnu bisa Dipotong. Nunu, Wisnu gambar mau sekalian coba Iya, pembuktian nggak? boleh. Ya? Boleh. Pembuktian. Sambil pembuktian. Wisnu coba gambarin. Kiki, boleh duduk di sini? Oke, Sarah sama Wisnu lagi menyelesaikan gambar. Saya minta di sini ya, kita ingin mencoba berkomunikasi dengan sosok yang sedang digambarkan. Oke, kita baca cepat. Tanganku sebelah kiri panas. Kak, itu suara apa, Kak? Hah? Fokus suara dia. Itu. Kan di deket loh. Dia cuma nafas doang.
Ini siapa yang datang? Aku cuma dengar suara dia datang nih. Nampaknya Kiki juga agak takut ya, kamu takut banget. Ini boleh dulu sebelum agak sakit. Oh, sorry. Mungkin Kiki ngerasa takut, jadi dia juga tadi kan sempat bilang semakin takut semakin dia bingung untuk bisa berkomunikasi apa. Aku apa ya? Boleh minta Ini apa? kayak bener-bener kayak trauma banget gitu loh. Bintang tamu yang pernah hadir di sini banyak yang sensitif, banyak yang mereka hadir di sini dengan ketraumaan seperti Kiki. Jadi Kiki nggak cuma sendiri, tapi di acara Memburu Misteri ini bahwa kita bukan niat untuk menakut-nakuti siapapun itu, tapi kita ingin mengajarkan bahwa trauma itu bisa hilang. Oke, sebentar lu sebentar. Jangan pegang Sarahnya. Iya, oke. Sarah lagi komunikasi sama sosok. Leila. Leila. Lela. Leila. Oh, Lela sebenarnya. Tapi tulisannya kayak Leila. Lela ya. Oke, kita dapat nama. Kita dapat nama. Kita dapat sosok yang tadi mau berkomunikasi dengan Kiki. Tapi nampaknya Kiki masih belum bisa berkomunikasi dengan mereka. Nggak apa-apa. Kita di sini kebetulan ada mediator juga yang akan membantu. Boleh? Mana? Namanya siapa? Yola. Diom? Yola. Yola. Oke, Kiki, itu boleh di relax aja, Yola. Yola, kita minta tolong banget ya. Kita minta tolong banget, mudah-mudahan bisa berkomunikasi. Karena kalau kita juga kadang-kadang suka sulit juga untuk bisa membicarakan misteri apa yang terjadi di setiap tempat yang kita datangi. Oke, pemirsa Memburu Misteri, kita mau coba berkomunikasi kembali dengan sosok yang sudah Wisnu gambarkan. Sarah sudah mendapatkan namanya. Kita akan tanyakan apakah namanya benar dan ada cerita apa yang ingin disampaikan kepada kita. Oke, 2 minute action. Kalau masih bisa dengar suaraku, benar di tangannya. Iya, dia masih bisa dengar. Sedikit ya. Kamu ngerasain dia dekat nggak? Kamu ngerasain dia dekat? Sudah melihat sosoknya belum? Apakah kamu sudah melihat sosok Lela? Belum. Standby 1 situ dulu. Kalau nggak bisa, ya, Yola, beli sadaran. Aku dapat gambarannya. Wisnu mana? Kayaknya ini marah ya kayak. Sebentar. Boleh minta lampu? Ini kita kan membuka komunikasi dengan dia kan, Iya. mengundang dia. Tapi sosok yang di luar juga mau bicara. Maksudnya perebutan gitu, jadi ganggu sebenarnya. Jadi gini, kita udah dapat sosok Lela. Oke, boleh dikasih lihat dulu gambarnya? Ini sosok Ini Lela. belum full ya? Belum full. Belum selesai. Belum selesai. Ketika kita mau mencoba komunikasi dengan Kiki, tapi dari Kikinya sendiri nggak berani, mungkin harus diyakinkan lagi, lebih ikhlas lagi, maka kita coba dengan mediator, dengan Yola. Tapi ketika mau masuk ke Yola, ada satu sosok lagi yang mengganggu untuk bisa kita berkomunikasi dengan Yola, karena yang dari luar pun ingin berkomunikasi juga dengan kita. Betul. Sosoknya apa, Sar? Sosoknya besar, bukan manusia. Sorry, yang tadi gue lihat matanya putih. Ada lagi satu. Beda lagi. Ada lagi. Berarti yang gede nggak cuma satu dong, Mak? Banyak, Banyak. banyak banget di Banyak sini. banget. Banyak banget di sini. Nah, yuk kita jalan yuk. Boleh? Yola bisa berdiri? Bisa. Lembab kan ini Lembab. tempatnya, Pak. Terus Iya. udah gitu Ini tadi Apa ya? Pak Maulana juga sempat cerita kalau misalnya airnya lagi tinggi banget. dia sampai sini ya? Nih, lihat nih bekasnya. Nih, bekas airnya. Oh, oke. Ini oke, bekas oke. air nih. Kerendam air. Lu dengar apa, Pak? Ada yang kayak kuku krek. Di dalam. Enggak, gue tadi lagi ngetok-ngetok tiba-tiba kayak ada suara kuku kayak krek.
Cek aja ke dalam, yuk. Masuk aja, masuk. Yuk. Masuk. Ini ke toilet sih. Iya, yuk. Nih, Sar. Saking bocornya banget nih. Iya, itu Ini tanah kan? Heeh. tanah. Saya di luar aja. Tanah atau lumpur yang terbawa sama air. Karena mereka nggak bisa keluar lagi sampai akhirnya mengering dan jadi berkerak seperti ini nih. Wah, ini gila sih ini. Ada sosok yang lagi sama kalian loh di dalam. Wisnu, kelihatan sosoknya? Ya. Dia tadi jalan ada di sini. Masih sosok yang sama nih. Sosok yang sama yang mengganggu kita di atas? Enggak. Yang perempuan tadi. Ya, masih ngikut kita? Iya, masih. Aku mungkin dia emang pengen. Dia kayak pengen. Coba minjem cerita pendulum nih. dong. Kalau misalnya kita susah komunikasi sama bintang tamu dan mediator, kita coba dulu pemanasan. Silakan Kiki. Oke, cara kerjanya pendulum ini, saya akan melontarkan pertanyaan. Sarah akan membuka jalur komunikasinya. Nggak usah bergerak. Oke. Senyaman mungkin, sebisa mungkin tangan kamu diam, tidak bergerak sama sekali. Oke, fokus aja. Biarkan kita yang berkomunikasi dengan mereka. Oke, pendulumnya ini akan saya diemin. Tahan, atur nafasnya, relax saja karena ini komunikasinya tidak ke kamu tapi pendulum. Oke. Di tangan teman saya ini ada pendulum. Saya ingin mencoba berkomunikasi dengan kalian. Yang satu bernama Leila. Wes. Ki, Iya. are you okay? Oke. Masih aman? Bisa. Oke, Wisnu tolong pegang dulu. Kamu kenapa? Ngerasain apa? Sedih. Fokus aja, fokus. Ini udah aman, sikunya. Untuk kalian, dua wanita yang ada di sini, kalau ingin berkomunikasi dengan kami, silakan gerakan pendulum ini. Iya. Ini bukan kamu yang goyang? Enggak. Kamu berani sumpah? Sumpah. Oke. Siapa yang menggerakkan pendulum ini? Kalau Leila, goyangkan pendulum ini. Kalau bukan, tarik pendulum ini ke bawah. Ayo. Gerak. Merasakan apa? Tarikan atau? Tarikan apa? Ini. Apa? Goyang. Oke. Berarti ini kamu Leila. Kalau benar Leila, goyangkan pendulum ini lebih kencang lagi. Semakin kamu gerakan kencang pendulum ini, akan saya sempurnakan gambar kamu. Ayo gerakan. Oke, ini Leila. Oke, Leila tetap ngikutin kita. Kayak Leila cukup tertarik juga sih sama Kiki. Oke, kita coba sebentar keluarin. Nggak apa-apa kok, dia nggak Kamu masuk ke tadi, atas. tadi kamu enggak nggak sih ketika kita ada dua sosok di sini? Ya. Enggak sih, jadi tau nggak sih rasanya kayak sedih gitu. Iya. Tadi aku ngerasa sedih dan sebenarnya tadi pengen nangis gitu, tapi rasa itu tiba-tiba hilang lagi gitu. Ya, karena kamu nggak fokus. Kalau kamu semakin fokus, karena itu tadi Leila yang udah nyamperin kamu. Kamu tadi sadar nggak? Aku tahu nggak? Aku jadi penasaran nih Leila. Aku udah tahu nih intinya dia sedih. Tapi aku pengen tahu lagi dia kenapa sedih. Makanya kita butuh Kiki fokus. Oke. Karena Leila udah milih kamu. Ya, yuk. Kita mau gambarin sosok yang di belakang? Gak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kita gambar. Ini agak unik, Fanny. Wujudnya memang bukan manusia. Maksudnya pas pertama kali kita ngeliat tuh kayak kok serem banget gitu. Perempuan yang tadi saya bilang bahwa Mana nih? Oh, mau yang ini. Terserah dulu mau yang mana dulu. Ini ada kita Ada dua nih, ada dua nih, Fat. Oke. Di atas dia. Udah masuk. Itu siapa? Siapa tuh? Oh iya, lari. Go. Ya, ada yang jagain di sana, tolong dong. Oh, Firman, Yadi, standby sini dong. Ya, Wara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Namanya siapa? Ki Sepuh yang menjaga tempat ini. Boleh bersalaman, Ki Sepuh? Saya namanya Fadi, Ki Sepuh. Oke, mohon izin kita datang ke sini ingin melakukan penelusuran dan juga pembuktian. Bukan ada niat untuk menantang. Kami ingin mencari kebenaran tentang misteri yang ada di sini. Boleh kita bertanya sedikit, Ki Sepuh? Boleh, gue minta nightshot. Boleh tahu sosok-sosok yang ada di sini sosok apa aja? Banyak banget. Ki Sepuh, sebelum saya melanjutkan pertanyaan, boleh saya melihat sosok Ki Sepuh yang sebenarnya biar bisa digambarkan sama teman saya Wisnu? Silakan kalau mampu. Silakan Wisnu, kalau bisa menggambarkan sambil digambarkan. Kelihatan nggak? Wisnu, Oh, di sini sebelah Wisnu. ya Wisnu boleh sebelah Sarah. Ya. Ki Sepuh bilang banyak sosok di sini. Banyak sosok yang menjaga tempat ini atau banyak sosok yang mengganggu tempat ini. Aman semua Ki Sepuh, di bawah komando Ki Sepuh. Siapa itu Ki Sepuh? Ki Sepuh takut? Dia takut sama Ki Sepuh? Ada sosok yang tadi saya sempat lihat matanya warnanya putih, sosoknya besar. Itu siapa Ki? Yang sosok yang matanya putih? Ini masih dengan Ki Sepuh? Siapa itu? Masih. Sarah boleh ke situ dulu, Sar? Iya. Cewek soalnya. Ki Sepuh? Siapa yang tadi? Siapa yang Siapa ya? mencoba masuk ke mediator kita? Jalan. Yang di belakang? Siapa ini? Bisa bicara nggak? Sosok siapa itu Ki Sepuh? Perempuan? Laila? Laila bukan? Apa namanya? Siapa? Bisa bicara nggak? Bisa bicara? Ini siapa namanya? Irwan bisa dengar saya? Bisa. Aman? Oke. Irwan tadi? Iya. Irwan tadi sempat melihat sosok yang masuk ke Irwan. Oke. Boleh minta lampu di gue? Iya, ini bentuknya benar. Wajahnya seperti ini. Pakai jubah putih. Iya, persis. Oke, kita dapat sorban gitu ya. Nela nggak tahu tadi. Berat atau apa? Berat langsung. Tapi nggak sempat punya sesuatu ya. Tolong dong dijagain dong si Yola. Boleh nyala lampu itu, Dipo? Aman? Kenapa dia? Hah? Yola kenapa? Ada yang nabrak? Udah dapat gambar ya, Pak? Udah. Dan katanya benar-benar sama. Persis. Sama ya? Ya, karena Irwan tadi sempat ngeliat juga ya. Itu Sosok Ki Sepuh ya. Fadi sama Wisnu lihat pertama itu. Yang Oh, yang matanya putih. Oh, pantesan dia bilang ada yang bandel tapi matanya merah. Beliau sosoknya memang keras tapi baik. Dia menjaga. Keras tuh dalam artian energinya besar. Tegas, energi besar ya, tegas, galak dia, tapi menjaga. Kak Fadi. Boleh? Kenapa? Kakak ngeliat nggak di situ ada yang mata putih? Ngeliat? Sarah sini dulu aja nggak apa-apa. Nitip Irwan. Oke. Nggak apa-apa. Irwan sini dulu aja nggak apa-apa. Kamu lihat di mana? Sini sih Kak. Tahu nggak sih kayak ngelihat ngintip gitu? Iya. Tapi putih dia. Putih matanya. Beneran di sini nih. Di sini dia. Gue mau pembuktian dong. Boleh. Di mana? Di situ. Tengah situ. Situ. Mau di mana? Tunjuk siapa? Ini?
Oh, siapa yang di dalam ruangan? Mau di ruangan itu? Iya. Siapa yang di ruangan itu? Leila. Oke. Night shot. Ini narik banget tuh. Narik banget. Dia lagi ngomong. Leila. Leila. Saya lagi coba komunikasi sama Leila. Nggak apa-apa, lu lanjutin. Lanjutin aja nggak apa-apa. Gue siapin backup. Lu mau lanjutin aja. Lu fokus sama Leila, biar yang itu sosok yang lain. Nah, lu biarin. Boleh nggak kita bertiga aja? Boleh nggak bertiga aja pembuktian? Siapa yang jatuh? Oh, pingsan. Nggak jatuh Kepalanya apa nih? kan? Hah? Oke, gue minta night shot. Pak Iwan aman, Pak Iwan? Aman nggak? Aman kan? Nggak apa-apa kan? Ki, Aman ya? Ki bisa dengar suara saya, Ki? Dia tiba-tiba nangis nih. Ki? Ki bisa dengar suara saya? Kiki? Siapa kamu? Kiki? Kiki. Kiki? Bisa bangun? Bisa. Bisa bangun? Bisa? Yuk, up. Oke, boleh jangan bangun, duduk aja dulu. Aduh sakit kak. Iya, nggak apa-apa. Bisa pegang. Kamu tadi lihat siapa? Nggak lihat siapa-siapa. Perasaannya gimana tadi? Nggak tahu. Dia udah deket banget. Yuk, dia ingin komunikasi. Diikhlasin. Sedih banget pokoknya. Sedih kenapa kamu? Kamu tinggal di mana? Nama kamu siapa? Hah? Nama kamu siapa? Kok nggak punya nama sih? Hah? Kamu hidupnya dulu manusia bukan? Manusia bukan? Kamu dulu manusia bukan hidupnya? Kok nggak punya nama manusia? Kalau dia di sini. Lupa namanya. Siapa saya? Ini kamu dari mana? Dari seberang sungai? Hah? Kamu dari seberang sungai? Enggak. Hah? Saya bilang sini. Bentuk kamu apa? Masa? Ini kok kayak ular gini kakinya? Hah? Ular ya? Hah? Cantik saya. Cantik banget. Seperti siapa? Ngerasain apa sekarang perasaannya? Nggak bisa ninggalin dulu. Ini mulai rese ya? Ya, Mulai rese.
Aku mau udahan, Pak. Iya, udah selesai. Udah ya? Udah selesai. Pinjam tangan kamu. Ayo, Ayo lah. Leila. Diam dulu, Pak, diam. Leila. Oh, bukan. Halo. Halo. Udah. Halo. Nih, aku yuk. Siapa ini, siapa namanya? Ayla siapa? Ayla pacar. Kok pacar Ayla genit banget sih? Aku tahu kamu yang di mana? Kamu yang di pohon ya? Iya. Ih, Fardi. Ayla mana? Ayla. Coba kasih lihat mau gambarnya. Kasih lihat nih Ayla nih, Ayla. Ini Ayla. Lah. Kamu naksir dia ya? Kamu naksir dia? Sedih. Dia mau cerita loh dari tadi, cuma belum bisa cerita. Aku nanti mau ngomong sama dia, boleh ya? Iya. Ya, soalnya dari tadi dia pengen ngobrol sama aku. Iya. Boleh nggak? Ya udah. Boleh nggak? Kamu. Panggil. Enggak, di sini aja, di sini aja. Di sini aja. Siapa? Di mana? Ayo. Ayo aja. Ini kamu namanya siapa? Iya. Kiki, gimana Kiki? Hah? Masih terus benturan. Nanti kita habis beres acara kita beresin, kita beresin semua, termasuk tempatnya kita. Iya, tempatnya kita beresin sekali. Yuk. Kita rapiin semua. Sekarang apa? Pusing? Iya. Berat? Masih oke? Oke? Kamu mau banget. Ini masih Yang bawa emosi. masih nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Hal yang wajar. Kiki tadi sempat interaksi enggak? Iya, Kiki sempat interaksi tadi. Dapat nama enggak? Sempat sadar nggak? Ada sempat disebutin nama atau kamu dikasih bayangan apa? Coba diingat-ingat lagi. Yang saya rasakan dia sedih orangnya. Terus? Sebenarnya aku pengen tahu kenapa dia sedih gitu, tapi nggak tahu dari diri aku nih nggak mau dia masuk. Biar diri kamu nih. Tapi ada rasa penasaran juga. Tapi dia nggak nyebutin nama sih. Kiki, duduk situ dulu sebentar ya. Iya kak. Nyalain lampu dulu dong, boleh nggak? Boleh nyalain lampu, udah chaos banget nih. Boleh. Udah, Kak. Dia tadi muntahin bawah. Bisa tolong gambarin. Ya, lihat gue. Udah. Sekarang lo. Udah. Boleh dah. Udah. Kiki udah minum tadi? Belum, Kak. Minum. Berapa apa? Iya. Iya, Mbak. Bisa. Aman. Ya, nggak mau. Rapat aja sama ya. Rapat aja sama Mas. Jadi tolong temenin Pak Iwan sama Sarah sama ini. Hah? Ya. Masih perih? Masih dikit ya? Jangan bengong.
kita dapat banyak sekali gangguan. Memang tempat ini seperti yang sudah dikatakan sama Sarah tadi bahwa sosok yang ada di mes ini memang banyaknya sosoknya dulunya manusia. Sedangkan sosok yang ada di sebelah sana, kebun sana, dan juga sampai ke sungai dan juga di seberang sungai itu sosoknya bukan manusia. Bentukannya memang wujudnya makanya kenapa pada besar-besar dan energinya keras-keras. Tapi kita bersyukur kita bertemu dengan Kisbo. Sempat beberapa pertanyaan saya tanyakan dan memang benar sosok-sosok yang kita cari dan kita sempat temukan memang ada di sini. Emosinya lagi tarik. Ini hal yang wajar Ki sebenarnya. Tapi di sini yang pengen gue berikan pengalaman kepada Kiki adalah bahwa sebenarnya kita lebih sempurna daripada mereka. Sebenarnya kita nggak perlu takut dengan mereka. Ketika Kiki berkomunikasi, apa yang didapat? Dia memberikan rasa sedih. Badan Kiki sakit, itu bukan Kiki, tapi mereka. Sedangkan Kiki tadi sudah ada perasaan kasihan, ketika Kiki merasa kasihan, ketika Kiki merasa iba, mereka sangat nyaman untuk berkomunikasi dengan Kiki. Tapi ketika Kiki tiba-tiba ketakutan, mereka kayak bingung. Tadi lu mau ngomong sama gue, tapi kok lu nolak gue? Kiki selalu secara nggak sadar ngomong itu kan. Ketika diri saya nolak, itu tercetus dari dalam diri Kiki sebenarnya. Padahal dari Kiki sendiri, Kiki penasaran sama Leila, Kiki merasa kasihan sama Leila. Akhirnya Leila maju mundur. Dan ketika proses itu, kita banyak yang ganggu di sini. Jadi kita udah berusaha untuk tidak terganggu. Gitu lah. Nah karena banyak gangguan itu emosi kita jadi meningkat semuanya. Boy. Lihat. Lihat ibu. Sama ibu. Tinggal sama ibu. Ya, sama ibu. Tarik itu. Belum airnya. Kepalaku sakit banget. Boleh pergi di Pura dulu. Tuh kan. Ikut sih. Iya. Jadi Boleh istirahat dulu. Kita langsung ngobrol sebentar. duh, sabar. Makasih ya Bu. Boleh saya ngobrol lagi sama Sarah? Iya, makanya Ibu datang. Banyak. Boleh tahu Leila gimana? Wisnu bisa sempurnain gambarnya? Boleh disempurnain dulu gambar Leila? Dibuang. Sama siapa? Sama aku sayang. Suami atau kekasih? Kenapa bisa dibuang?
disiksa. Apa alasan kekasih kamu menyiksa kamu? Dia berbohong apa? Kaki dia. Dia memotong kaki kamu. Apalagi yang dipotong? Tangan kamu? Dada. Kamu dipotong? Apa? Lidah kamu juga dipotong? Kamu dibuang, tidak dikuburkan? Kenapa kamu ada di sini? Di sana tempat kamu dibuang. Di sana tempat kamu dibuang. Kamu dibuang ke sungai atau di tepi sungai? Di sungai. Udah cukup informasinya kok. Udah cukup Sarda. Yang bunuh dia itu suka makan orang. Bener pacarnya, Sar? Pacarnya. Jadi dia dibunuh dulu, terus dipotongin, dimakan sama dia. Gak usah dipaksain. Ada yang mau sampai lagi tentang Laila? Enggak, gini. Ini semua mereka karena terlalu percaya sama orang ini, sama seseorang. Jadi pelajaran buat perempuan-perempuan di luar sana, jangan mudah percaya sama orang gitu. Apalagi ya Yang baru dikenal. Hati-hati karena kita tidak pernah tahu apa yang akan kita temukan. Maksudnya orang itu belum tentu baik. Oke, mungkin hari ini kita chaos banget, energi kita kekuras banget. Mungkin cuma satu sosok yang bisa kita jelaskan di sini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal tersendiri ya, buat kita khususnya umumnya buat pemirsa semua di rumah. Dan ya itu saja yang kita sampaikan. Dan bintang tamu kita juga lagi dinetralisir sekarang karena tadi udah nggak kuat banget, udah pengen pulang. It's okay, nggak apa-apa. Kiki, terima kasih buat Kiki sudah ikuti acara Member Misteri, yang pasti bakal tetap aman. Dan yang pasti yang harus kita percaya adalah bahwa di atas semuanya ada Tuhan yang melindungi kita. Saya Fadi Iskandar. Saya Sarah Wijayanto. Selamat malam.